Pak Kapolri sudah mengatakan saya sudah memberikan contoh-contoh bahwa saya itu tidak anti kritik. Tapi itu karena kenyataannya di bawah masih tidak seperti itu. Kapolri ditunjuk kadang-kadang sebagai personal ganda. Nah untungnya belakangnya ini malah itu dipanggil. Oke, kamu dijadikan duta. Itu kan suatu contoh ya. Bahwa pemberitahuan pemahaman oleh Pak Kapolri kepada jajarannya bahwa orang yang ditindak seperti yang Anda tindak kemarin itu bukan hujatan kebencian, tapi itu kritik kan gitu kan bangun. Itu pun masih dikritisi. Itu kan polisi kan hanya untuk supaya menutupi kesalahan yang lalu. Memang kalau saya 50 tahun jadi polisi itu memang polisi itu jangan harap disanjung masyarakat. Kodratnya polisi itu adalah dimaki-maki oleh masyarakat. Karena apa? Karena polisi itu setiap hari menangani pelanggaran ataupun sengketa dan sebagainya. Begitu menangani selesai, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah akan pasti memaki-maki benci dengan polisi, yang menang belum tentu berterima kasih. Gitu. Itu kenyataan kodrat polisi ya Pak ya. Jadi kalau bagi saya sih polisi dikritik ya memang kayak gitu. Sekarang harusnya jawabannya adalah perbaikan daripada polisi itu sendiri. Nah ditinjau daripada perbaikan ini, saya menilai kritik macam Pak musisi ini dan saya juga sependapat dengan Pak Kapolri. Ini saya anggap ini suatu bantuan daripada pengawasan polisi dari media sosial. Karena polisi ini ya Pak, kewenangannya sangat tinggi sekali. Mulai dari Barada sampai jenderal punya kewenangan. Saya jadi polisi dari Barada. Ketika 6 bulan selesai, pendidikan selesai, saya di lapangan sudah punya kewenangan nangkep orang, meriksa orang, meres orang, kalau saya mau gitu. Itu yang terjadi. Nah, sementara pengawasan kan sangat lemah. Pak Sutadi boleh saya sedikit ya. Itu benar omongan Bapak bahwa Pak Kapolri mengatakan kritik penyanyi Sukatani itu bagian dari proses untuk kepedulian untuk memperbaiki polisi? Benar itu Pak? Saya tidak dengar bagian itu, enggak dengar. Tapi tadi yang Bapak bilang itu bagus sekali bagi saya. Apabila benar apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri? Enggak, saya melihat apa yang dilakukan Pak Kapolri itu Pak, konsisten dengan apa yang beliau sampaikan. Bolak-balik beliau menyatakan kritik itu sahabat saya lebih senang minum obat dan sebagainya. Saya pengen memberikan applause ke Pak Kapolri kalau memang beliau statement beliau. Ayo kita berikan applause kepada Pak Kapolri. Jadi saya sebagai penasihat ahli Kapolri kan dekat ya Pak ya, jadi apa yang disampaikan kadang-kadang saya dengar gitu. Dan saya biasanya sering mewakili di TV ini sangat mendengar langsung dengan apa kesan dari para masyarakat bro. Ini saya sampaikan apa adanya. Modal saya Pak kalau ngomong di sini itu cuman yang penting kejujuran lah. Itu aja, saya nggak pengen sanjungan, yang penting kejujuran. Tapi risikonya Pak, saya juga dibenci oleh masyarakat karena saya dianggap membela polisi yang salah. Itu yang sering kayak gitu Pak. Bapak selalu disayang sama masyarakat kok. Bapak kritis dan peduli kepada perbaikan lembaga polisi itu, Pak. Jadi semangat saya ini cuma gini Pak. Saya menyampaikan kejujuran dan endingnya adalah bagaimana polisi itu baik. Makanya itu saya di dalam masalah ini, saran saya adalah saya anggap itu suatu bantuan daripada pengawasan masyarakat pada polisi. Makanya Pak Kapolri menghargai sebagai duta kan itu kan. Dan itu bukan saya anggap sebagai suatu untuk menutupi kesalahan kemarin supaya redam dan sebagainya. Bukan. Ini murni. Cuman masalahnya adalah perbedaan Pak, pemahaman antara anggota di lapangan itu di dalam menafsirkan bentuk daripada penyampaian pendapat itu apakah masuk di dalam ujaran kebencian atau tidak. Ini yang mestinya dibenahi oleh para polisi. Dan saya menganggap ini ya, kasus ini saya berterima kasih karena ini mengandung positif. Karena apa? Ini warning kepada polisi-polisi yang brengsek itu. Tiap hari dia dikumandangkan oleh Sukatani ini, bahkan seluruh dunia kan. Tiap hari dia kalau itu dinyanyikan terus-menerus, saya terima kasih. Karena itu menolong orang-orang yang polisi brengsek yang saya juga benci. Tapi nggak bisa ngomong apa-apa Pak kita. Gitu. Dan di sisi lain, ini bantuan dari para polisi untuk memberikan daya mengawasi masyarakat. Pak Kapolri mestinya melihat, dan saya yakin Pak Kapolri maklum itu karena di lapangan ini 460.000 itu orang. Kalau dipilah-pilah mana polisi yang tidak pungli dan dengan pungli, saya nggak pernah punya riset.
Tapi kok kelihatannya hampir 50-50 itu kelihatannya. Sorry, jadi apa yang sebenarnya terjadi Pak Aryo? Saya tahu sendiri, saya datang waktu lomba kritik sama mural, Pak Kapolri ada di Blok M nungguin dari awal sampai tengah malam. Oke, kenapa Pemda Jateng bisa punya reaksi yang begini? Nah itu tadi Pak Jibo. Itulah perbedaan. Pak Kapolri niatnya besar dan sangat paham betul Pak. Paham betul dengan bagaimana cara orang menyampaikan pendapat. Bagaimana nilai-nilai kritik itu Pak, nilai seni sebagai kritik. Tetapi yang di lapangan itu Pak, yang terjadi adalah direktur cyber yang memanggil orang yang mengarang dan menyanyi lagu, yang dia pikir itu termasuk dalam kriteria gugatan kebencian. Sehingga tindakan dia adalah menurut saya juga belum tentu eksesif juga. Ini kan dianggap eksesif kan karena kok sampai menarik diri, kok sampai membuka cadar dan sebagainya itu. Kan gitu Pak. Padahal yang dilakukan oleh Propam kan diperiksa sudah Pak. Propam hasilnya hanya mengatakan 6 orang itu tidak melanggar SOP. Dan saya yakin ya Propam itu ketika meriksa itu dijawab oleh 6 orang itu. Ya dan saya melaksanakan perintah. Ini ada begini. Dan kewajiban saya adalah mencari klarifikasi. Melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu adalah mencari keterangan. Endingnya untuk menentukan apakah ini pidana apa tidak. Kan apa yang dilakukan oleh 6 orang itu kemudian tidak berending kepada penyidikan. Saya tidak membela mereka loh ya. Hanya masalahnya sekarang ini menjadi tidak clear karena apa? Apa yang diperiksa oleh 6 propam itu tidak diumumkan kepada masyarakat Pak. Mestinya itu diumumkan kepada masyarakat. Para rakyat semua, ini 6 orang ini sudah saya periksa, ini rekamannya. Dia begini. Karena kemarin LBH mengatakan enggak Pak, wong saya udah periksa kepada si Sukatani itu bahwa dia mau diintimidasi. Saya bilang, apa intimidasinya? Bunyinya kayak apa? Lah itu buktinya kemudian dia mencabut. Itu kan enggak boleh Pak mengambil kesimpulannya kayak gitu. Saya ingin mengajak kita berpikir jangan emosional ya kemudian hanya menuduh dan itu menuduh itu jadikan suatu pasal untuk memidanakan seseorang. Jadi intinya Pak begini, gonjang-ganjing ini adalah demikian tingginya kontrol daripada masyarakat, sementara dari anggota polisi sendiri itu belum sama pemahamannya sendiri, khusus mengenai masalah kritik atau hate speech ini. Itu yang terjadi sebetulnya Pak. Jadi, tapi untuk klarifikasi itu sebetulnya ya, saya nyampaikan kepada Pak Polisi sebenarnya ini, Propam tolong sampaikan itu apa yang disampaikan oleh 6 orang ini, jangan sampai dia dihujat sebagai intimidasi hanya karena orang itu mencabut topeng, mencabut ini. Hanya saya Pak kalau boleh saya bertanya, siapa yang menyuruh itu Pak? Menyabut topeng, kemudian minta maaf, menarik, apakah polisi yang intimidasi? Atau ada pihak lain Pak yang memang sengaja untuk bikin keruh ini?